Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hendy Indaswari MPD selaku mata kuliah pendekatan kelompok dalam BK dan juga teman-teman yang saya cinta sayangi. Pada kali ini saya Noval Bahtiar akan menjelaskan materi kita yaitu keterampilan memimpin kelompok, memfasilitasi, membuka dan menutup kegiatan kelompok. Selanjutnya, fasilitasi berarti seni untuk membantu orang untuk dapat saling berkomunikasi dengan lebih mudah. Jika pemimpin tidak memiliki keahlian memfasilitasi, maka proses bekerja dalam kelompok tidak akan berjalan dengan lancar. Kelompok menjadi tidak aktif, para anggotanya saling bercakap-cakap sendiri, anggota kelompok merasa bosan, anggota kelompok mengalami frustasi atau beberapa anggota kelompok akan mendominasi. Keahlian untuk memfasilitasi mengharuskan pemimpin untuk membuat semua anggota kelompok menjadi aktif. Jadi itu adalah tujuan mengapa kita harus mempelajari atau mengetahui bahwa pentingnya memfasilitasi kegiatan kelompok. Di slide berikutnya, keterampilan memimpin kelompok. Pada penjelasan kali ini ada 3 poin yang harus saya jelaskan. Yang pertama adalah keahlian memfasilitasi interaksi kelompok. Yang kedua, keahlian membuka sesi diskusi dalam kelompok. Yang ketiga, keahlian menutup sesi diskusi dalam kelompok. Menuju pada penjelasannya pertama, yaitu tentang keahlian memfasilitasi interaksi kelompok. Kekuatan kelompok berasal dari interaksi kelompok dalam bentuk kuantitas dan kualitasnya. Dialog anggota dengan anggota harus dibentuk. Karena kelompok sendiri adalah organisme yang hidup, komunikasi dalam kelompok akan mengalir seperti jaringan di mana di dalamnya setiap komponen memiliki cara untuk berkomunikasi dengan komponen yang lain. Di sini ada 3 poin yang harus kita perhatikan dalam memfasilitasi. Yang pertama, balasan sederhana. Balasan sederhana itu apa? Kita intip di sini. Balasan sederhana berfungsi sebagai minyak pelumas kelompok yang membantu mesin kelompok terus bergerak. Jadi seorang konselor harus bisa menjadi kita ibaratkan sebagai minyak pelumas bagi kelompok agar tidak ada kelompok yang pasif, tidak ada kelompok yang terlalu mendominasi seperti itu. Selanjutnya adalah mengamati reaksi kelompok. Mengamati reaksi kelompok. Pemimpin harus terus melihat ke arah anggota untuk mengamati reaksi para anggota lainnya ketika seorang anggota berbicara. Sebab kenapa kita harus mengamati reaksi kelompok ini? Di dalam buku Chen and Riebeck disebutkan bahwa yang pertama, para anggota lain akan merasa tidak diperhatikan dan tidak merasa tertarik lagi. Yang kedua, pemimpin tidak mampu memperhatikan reaksi para anggota lainnya terhadap apa yang sedang dikatakan. Pemimpin tidak tahu anggota mana yang ingin berbicara setelah itu. Pemimpin secara nonverbal justru akan mendorong anggota yang berbicara untuk terus bicara, meskipun para anggota kelompok mungkin ingin mendengar apa yang anggota lain ingin katakan. Nah, itu poin kedua, mengamati reaksi kelompok. Yang selanjutnya yang nomor 3 adalah menggunakan isyarat nonverbal untuk mendorong diskusi. Isyarat nonverbal seperti menjondongkan tubuh ke depan, menganggukkan kepala, ekspresi wajah, dan pergerakan tubuh. Kita dapat menggunakan isyarat-isyarat ini untuk mendorong partisipasi anggota jika anggota terlihat enggan melakukannya. Yang keempat, memberikan cukup waktu untuk merespon. Jadi poin yang keempat untuk memfasilitasi interaksi kelompok yaitu memberikan cukup waktu untuk merespon. Apa yang disebut dengan memberikan waktu? Ketika memfasilitasi kelompok, pemimpin harus memastikan bahwa ada cukup waktu bagi anggota untuk merespon. Jika hanya ada 1 atau 2 anggota kelompok yang memberikan respon, maka pemimpin harus meminta lebih banyak respon.
Nah, kadang para anggota membutuhkan lebih banyak waktu untuk memikirkan dan mengatur apa yang mereka ingin katakan. Yang selanjutnya, yang poin kelima adalah mengajak semua anggota kelompok terlibat aktif. Apa yang dimaksud dengan mengajak semua anggota kelompok terlibat aktif adalah untuk membuat semua anggota kelompok terlibat aktif, pemimpin secara berkala harus mengalihkan perhatian ke anggota lain setelah seorang anggota selesai menyelesaikan masalahnya. Dengan cara ini, pemimpin dapat memastikan bahwa semua anggota merasa diterima dan tidak seorang pun merasa diabaikan oleh kelompok. Jadi seorang pemimpin kelompok harus bersikap adil. Kita tidak diharuskan untuk atau tidak dibolehkan untuk hanya mendengarkan hanya satu anggota saja. Kita harus melihat dari anggota, misalkan dari yang A, yang B, yang C juga, seperti itu. Penjelasan berikutnya adalah menghalangi dan mengarahkan kembali. Pemimpin harus menekan perilaku yang langsung mengambil kesempatan bicara. Untuk melakukannya, pemimpin memerlukan untuk menghalangi dan mengarahkan kembali. Pemimpin takut bahwa orang yang perkataannya terpotong akan menjadi marah, tetapi pemimpin yang bertanggung jawab terhadap hasil keseluruhan dari kelompok. Oleh karena itu, dia tidak boleh membiarkan terus perilaku yang merugikan untuk kelompok. Jadi, apabila ada anggota kelompok yang terus berbicara, maka kita harus mengarahkan pembicaraan itu kepada topik kembali. Atau apabila ada anggota yang terlalu pasif, maka kita harus bisa membangkitkan ide-ide yang sebetulnya dia bisa menyampaikannya, seperti itu. Yang selanjutnya, poin ketujuh, mendorong anggota kelompok yang pendiam untuk terlibat aktif. Pertama, jangan mengajak seseorang ikut berpartisipasi sampai memang dibutuhkan. Kedua, jangan pernah menunjuk seseorang yang tidak berkomitmen. Jadi pada poin ketujuh ini adalah memberikan cara bagaimana kita sebagai konselor mendorong konseli untuk terlibat aktif. Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu jangan mengajak seorang ikut berpartisipasi. Yang kedua, jangan pernah menunjuk seseorang yang tidak berkomitmen, seperti itu. Ketujuh, maksud saja yang ke-8, mundur dan memfokuskan kembali. Apa yang disebut fokus dan mundur dan memfokuskan kembali yaitu ketika interaksi dapat berubah menjadi obrolan yang tidak memiliki fokus atau kehilangan topik yang relevan dengan tujuan kelompok, pemimpin harus bertindak cepat untuk mengarahkan kembali fokus kelompok. Itu. Cara-caranya ya berbagai macam seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan berikutnya oleh kelompok sebelumnya adalah kita bisa melakukan dengan ice breaking seperti itu. Jadi agar fokus konseli atau anggota itu balik lagi kepada topik pembicaraan seperti itu. Yang ke-9 adalah meringkas tema. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang meringkas tema-tema yang dibahas kelompok sebelum bergerak ke topik berikutnya. Meringkas tema akan membantu anggota kelompok untuk tetap mengingat apa yang mereka pelajari dari pembahasan berikutnya. Nah, jadi pada poin ke-9 dalam memfasilitasi kegiatan kelompok adalah kita harus bisa meringkas tema atau topik yang sedang kita bicarakan. Ke-10, ketika anggota kelompok menangis. Ketika anggota kelompok menangis, seringkali menunjukkan bahwa topiknya menyentuh perasaan emosi mereka yang dalam. Maka, pemimpin harus mendorong anggota tersebut untuk merasa bahwa menangis adalah tindakan yang benar dan terus bersentuhan dengan apa yang menyebabkan dia menangis. Berikut ini adalah situasi yang berbeda yang membutuhkan respon yang berbeda dari setiap pemimpin.
Kenapa kita harus memfasilitasi ketika seorang kelompok menangis? Menangis adalah respon dari emosi setiap kelompok, maka kita harus bisa menyeimbangkan. Kita tidak boleh membiarkan kelompok atau orang anggota itu terus menangis dalam keadaan yang sangat panjang. Maka kita harus bisa menyadarkan bahwa masalahnya atau masalahnya akan kita selesaikan bersama-sama seperti itu. Berikutnya, respon empati antar anggota. Merefleksikan emosi klien adalah inti dari tugas terapis. Karena ini adalah dasar dari konseling perorangan. Meskipun demikian, dalam situasi berkelompok, pemimpin tidak harus menanggung seluruh tanggung jawab untuk memberikan empati di bahunya saja. Jika dia melakukan ini, dia akan merubah sesi pembahasan kelompok menjadi konseling perorangan dalam jumlah banyak. Dia akan mendominasi, tidak memimpin kelompok. Maka pemimpin harus merefleksikan emosi dan masalah ini anggota pada saat bersamaan. Tetapi hanya diarahkan. Maksudnya di sini bahwa ketika ada seorang anggota menceritakan sebuah hal yang membuat emosinya terkuras atau menangis, kita bisa melempar dengan membuat anggota lain merasa empati, melatih empati anggota lain dengan mengomentari atau memberikan solusi dari masalah apa yang temannya uh, temannya alami seperti itu. Jadi jadi ketika ada, anggaplah namanya adalah Sinta ya. Sinta ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka kita bisa melatih temannya yang bernama Anis Muhammad yang bisa memberikan solusi atau jawaban dari masalah yang Sinta rasakan seperti itu. Yang ke-12, pemimpin yang memberikan contoh tentang respon empati. Nah, jika tidak ada seorang pun dalam kelompok yang memberikan empati kepada anggota, maka pemimpin dapat melangkah masuk ke dalam. Pemimpin harus memberikan contoh kepada anggota kelompok lainnya terkait dengan bagaimana menggerakkan empati mereka. Jadi jika Sinta itu mengalami masalah dalam keluarganya dan kelompok lain tidak bisa memberikan tanggapan, maka yang memberi tanggapan adalah pemimpin kelompok itu sendiri. Yang ke-13, tidak menyebut kelompok dengan kata mereka. Ketika pemimpin berbicara dengan kelompok, dia seharusnya tidak menyebut kelompok dengan kata-kata seperti mereka atau milik mereka. Pemimpin harus memanggil mereka dengan menggunakan sebutan kalian. Karena sebutan-sebutan ini akan memberikan respon kepada konseli bahwa mereka merasa dianggap. Seperti kita bilang atau mengganti kata kamu dengan kata Anda, maka kita sendiri merasa dianggap orang yang penting atau orang yang lebih dewasa seperti itu. Dibandingkan kita menyuruh atau mengintervensi anggota dengan kata kamu atau kata-kata yang lain lah, atau kata-kata gaul seperti lo seperti itu. Yang ke-15, yang ke-14, mengatasi kesunyian. Apa yang disebut dengan mengatasi kesunyian? Ada dua macam kesunyian, kesunyian produktif dan kesunyian tidak produktif. Kesunyian produktif terjadi ketika para anggota sedang berbicara dengan nada suara yang pelan tentang apa yang telah dikatakan atau dilakukan dalam kelompok. Kesunyian tidak produktif adalah terjadi ketika anggota kelompok merasa bosan, bingung, atau takut untuk berbicara. Ketika kesunyian tidak produktif terjadi, pemimpin dapat meringkas apa yang telah dibahas dan menentukan intervensi baru atau poin pembahasan baru seperti itu. Jadi ketika suasana kelompok itu sudah tidak produktif, kita bisa langsung menyimpulkan atau meringkas
tema yang sedang kita bicarakan. Atau bisa saja kita mengalihkan pada topik yang lebih baru seperti itu. Yang terakhir, mengatasi permintaan saran. Saling bertukar saran dan informasi dapat menjadi suatu yang bermanfaat jika anggota kelompok memiliki pemahaman sifat masalah satu sama lainnya. Hampir setiap kelompok memiliki anggota yang memiliki kebiasaan meminta saran dari orang lain sebagai cara untuk membangun hubungan. Nah, itu adalah ke-15 poin yang harus kita perhatikan dalam memfasilitasi interaksi kelompok. Penjelasan selanjutnya, membuka kegiatan kelompok. Pada penjelasan berikutnya ini, membuka pertemuan tanpa struktur atau arah apapun dapat menjadi suatu yang berisiko. Untuk membuka sebuah pertemuan secara efektif, seorang pemimpin harus menggunakan metode yang disampaikan dalam bagian ini. Metode bercerita singkat memberikan sedikit struktur untuk memudahkan kelompok masuk ke dalam mode aktif. Setelah pembukaan, pertemuan kelompok dapat berubah menjadi tidak terstruktur atau semi terstruktur untuk memunculkan proses antar individu. Metode membuka pertemuan kelompok dapat dibagi menjadi 5 sub. Yang pertama adalah aktivitas relaksasi singkat, pengecekan atau bercerita singkat pertama, mengatasi masalah yang muncul selama aktivitas pengecekan, yang keempat meminta item agenda atau bercerita singkat kedua, mempraktikkan keahlian bersosialisasi. Pada poin pertama, dalam membuka kelompok yang harus kita perhatikan adalah aktivitas relaksasi singkat. Dua contoh dari aktivitas relaksasi yaitu aktivitas relaksasi yang pertama, menggabungkan teknik bernafas terpusat pada tubuh dengan visualisasi terarah. Aktivitas relaksasi yang kedua, pemimpin sebaiknya menggunakan suara yang pelan, tenang untuk mengarahkan kegiatan. Seperti itu. Yang kedua, pengecekan bercerita singkat. Pemimpin menggunakan aktivitas bercerita singkat di mana setiap anggota akan menceritakan perasaan atau masalah yang belum selesai dari pertemuan sebelumnya. Nah, pada contoh pengecekan ini yang disebutkan adalah apabila diskusi ini terjadi pada diskusi pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, kita bisa meminta konseli untuk menceritakan kembali apa yang pesan-pesan atau apa yang sudah dilewatkan atau sudah dilakukan di pertemuan pertama. Yang ketiga, mengatasi masalah yang muncul selama aktivitas pengecekan. Ketika kelompok melakukan aktivitas pengecekan atau bercerita singkat pertama, ketika seorang anggota menceritakan pengalamannya dari pertemuan yang pertama, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Kuncinya adalah dengan cara membawa kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang poin keempat yang harus kita perhatikan adalah meminta item agenda atau bercerita singkat kedua. Dalam tahap ini, pemimpin meminta kelompok untuk melakukan kegiatan bercerita singkat untuk kedua kalinya. Semua anggota kelompok dapat mengidentifikasi item agenda yang akan mereka bahas selama pertemuan. Jadi yang disebut bercerita singkat kedua ini adalah kita akan membahas kita dari poin ketiga ini dan tema kita pada saat itu kita meringkas kembali poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang terakhir adalah mempraktekkan keahlian bersosialisasi. Keahlian bersosialisasi ini dapat dikategorikan dalam 9 wilayah. Yang pertama, mempertahankan identitas dan titik pusat seseorang dalam hubungan bersosialisasi. Membuat diri sendiri nyaman ketika berhadapan dengan tekanan atau kesulitan. Yang ketiga, tetap mempertahankan rasa percaya diri dan suasana hati meskipun anggota lain merasa gelisah dan khawatir. Yang keempat, menyadari bahwa nilai seseorang adalah sebuah anugerah. Yang kelima,
mampu melakukan penegasan diri dan konfrontasi diri. Yang keenam, meminta dan menerima dukungan tanpa merasa lemah dan terpaksa berkompromi. Yang ketujuh, mengembangkan nilai melalui perenungan, kesadaran, proses belajar, dan pengalaman. Yang kedelapan, merasa nyaman dengan sistem keyakinan dan perspektif yang berbeda. Yang kesembilan, melihat orang lain dengan jelas. Jadi apa yang sudah saya jelaskan di sini adalah keterampilan yang harus seorang konselor bisa terapkan dalam kegiatan kelompok. Yang sudah saya sebutkan ada 5 poin. Berikutnya adalah menutup kegiatan kelompok. Dalam menutup kegiatan kelompok ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah mengumumkan penutupan pertemuan. Nah, penting bahwa kita sebelum berakhir sesi kelompok, kita harus mengumumkan bahwa kegiatan kelompok akan segera diselesaikan. Contoh kata-katanya seperti ini. Terima kasih saya sampaikan kepada setiap anggota karena telah berpartisipasi aktif. Kita hampir sampai ke ujung pertemuan ini. Saya tahu bahwa kita tidak memiliki cukup waktu untuk membahas agenda. Maka boleh saja pada tahap ini seorang konselor memberitahukan akan ada sesi berikutnya atau tidak, seperti itu. Yang kedua, pengecekan kembali atau bercerita singkat. Yang ketiga, contoh kata-katanya seperti ini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita lakukan pengecekan kembali dengan cara bercerita singkat, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang kalian sukai dan kalian tidak sukai tentang apa dan cara kita melakukan pertemuan hari ini. Jadi pada poin yang kedua ini kita memberikan memberikan kesempatan kepada anggota untuk menceritakan apa yang sudah mereka dapat pada pertemuan kali ini. Yang ketiga, pengingat. Pengingat berfungsi untuk mendorong anggota kelompok supaya mereka melanjutkan usaha individu mereka selama 1 minggu. Jadi kalau kita sudah bersepakat akan melakukan pertemuan berikutnya, maka konselor atau guru BK bisa membuatkan mereka PR atau pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ini berisi tugas-tugas yang harus mereka laksanakan untuk bertemu di minggu berikutnya. Seperti misalkan pada kasus atau tema seseorang yang sulit mengungkapkan pendapat pada orang lain, maka pada tugas kali ini kelompok atau konselor atau guru BK memberikan tugas kepada konseli untuk berinteraksi kepada orang, ya bertahap, misalkan kepada adiknya, kepada orang tuanya dulu, baru kepada orang lain yang dianggap penting, seperti itu. Nah, kita berada pada ujung sesi presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.